Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Febrian Kuarto sebagai dosen pembimbing saya Priska Aprilia ingin mempresentasikan tentang penelitian saya dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, dan Capital Intensity terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BI periode 2016-2019. Yang pertama yaitu ada bab 1 pendahuluan latar belakang masalah. Direktorat Jenderal Pajak DJP mengungkapkan rasio pajak terhadap produksi domestik bruto PDB atau tax ratio Indonesia sebesar 10,7% pada tahun 2019. Angka itu turun dari tahun 2018 yakni 11,5%. Hal ini menjelaskan penurunan tax ratio dipicu kondisi perekonomian Indonesia juga melemah pada periode yang sama. Ekonomi hanya tumbuh 5,2%, realisasi ini lebih rendah dibandingkan 2018 yaitu 5,17%. Fenomena kepatuhan wajib pajak terdiri dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Kementerian Keuangan tercatat penerimaan pajak Indonesia masih belum mampu dicapai dengan maksimal. Hal ini terlihat belum adanya pencapaian realisasi pajak dari target pajak yang ditentukan. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Yang kedua bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Yang ketiga ada bagaimana pengaruh capital intensity terhadap penghindaran pajak. Yang keempat yaitu ada bagaimana pengaruh pertumbuhan penjualan, profitabilitas dan capital intensity terhadap penghindaran pajak. Dari tujuan penelitian tersebut dan kontribusi penelitian, tujuan penelitian yaitu yang pertama ada untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Yang kedua ada untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Yang ketiga untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh capital intensity terhadap penghindaran pajak. Yang keempat yaitu ada untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan pajak. Kontribusi ini terdiri dari dua kontribusi praktik dan kontribusi akademik. Kemudian lanjut di bab 2 untuk kajian pustaka. Di sini saya ada 3 kategori. Yang pertama yaitu ada teori keagenan. Menurut Anthony dan Govind Darajan 2019 adalah teori yang menjelaskan tentang hubungan atau kontrak antara prinsipal dan agen. Adanya asimetri informasi mengakibatkan manajer sebagai agen melakukan tindakan opportunistic atau opportunistic behavior, yaitu tindakan mementingkan kepentingan diri sendiri. Yang kedua ada perpajakan. Pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini menurut Winerunang 2013. Kemudian ada penghindaran pajak atau tax avoidance. Menurut Pohang 2016, penghindaran pajak merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal, aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan atau yang disebut dengan gray area yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Kemudian di sini ada kajian pustaka lanjutan yang terdiri dari 3 pertumbuhan penjualan, profitabilitas, dan capital intensity. Di sini saya akan menyebutkan yang pertama yaitu untuk pertumbuhan penjualannya. Menurut Kotler dan Armstrong 2012, pertumbuhan penjualan adalah perubahan penjualan per tahun. Pertumbuhan penjualan suatu produk sangat tergantung dari daur hidup produk. Yang kedua ada profitabilitas. Menurut Sartono 2010, profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dengan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan total aktiva maupun modal sendiri. Yang ketiga ada capital intensity. Capital intensity ini adalah aktivitas investasi perusahaan yang dikaitkan dengan investasi aset tetap dan persediaan. Capital intensity ratio dapat menunjukkan efisiensi dan penggunaan aktiva untuk menghasilkan penjualan. Itu disebut dengan Yohana 2013. Kemudian di sini ada rangka penelitian dan hipotesis. Rangka pemikiran yang dapat menggambarkan penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
Jadi ada penghindaran pajak terdiri dari 3, yaitu pertumbuhannya, profitabilitas, dan capital intensity. Berdasarkan kajian teoritis penelitian terdahulu yang rangka pemikirannya di atas dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut. Yang pertama, untuk pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Yang kedua, profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Maupun yang ketiga, capital intensity berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Nah, di sini ada bab 3 untuk metode penelitian, waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian ini dimulai dari bulan Mei 2020 sampai dengan selesai. Tempat penelitian saya lakukan pada Bursa Efek Indonesia atau BI. Untuk desain metode penelitian ini digunakan dalam penelitian kausal atau causality. Nah, di sini untuk operasionalisasi variabelnya itu terdiri dari 4 variabel, yaitu ada penghindaran pajak, pertumbuhan penjualan, profitabilitas, dan capital intensity. Untuk indikatornya itu untuk penghindaran pajak memakai ITR atau pembayaran pajak dibagi laba sebelumnya. Itu untuk pengukuran skalanya menggunakan rasio. Kemudian yang kedua, pertumbuhan penjualan itu terdiri dari PP penjualan tahun dikurangi penjualan tahun kemudian dibagi. Dan untuk yang tiga, profitabilitas itu terdiri dari ROA laba bersih dibagi total aset dengan menggunakan skala rasio. Yang keempat, capital intensity menggunakan capin aset tetap bersih dibagi total aset dan dikali 100. Nah, untuk populasi dan sampel penelitian di sini, untuk populasi penelitian adalah perusahaan sektor barang konsumsi yang tercatat di BI pada tahun 2016 sampai 2019 yang berjumlah 54 perusahaan. Untuk sampel penelitian ini, dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah pervasive sampling. Kriteria dalam penelitiannya adalah yang pertama, ada perusahaan barang konsumsi atau customer goods yang terdaftar di BI sebelum tanggal 1 Januari 2016 berjumlah 38 perusahaan. Yang kedua, ada perusahaan yang masih tercatat sahamnya atau yang disebut dengan delisting dari BI selama tahun 2016-2019 sebesar 35 perusahaan. Yang ketiga, menerbitkan laporan keuangan secara lengkap tahun 2016-2019 berjumlah 26 perusahaan. Yang keempat, ada perusahaan tidak mengalami kerugian selama 3 tahun berturut-turut berjumlah 22 perusahaan. Sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 22 perusahaan, maka total data observasi adalah 88 dari total 22 perusahaan kali 4 tahun. Nah, di sini untuk metode analisis data terdiri dari 4, ada uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji kesesuaian model, dan uji hipotesis. Yang pertama saya sebutkan untuk uji statistik deskriptif. Yang pertama ada mean, 2 median, 3 nilai maksimum dan minimum. Yang keempat ada standar deviasi. Dan yang kedua untuk uji asumsi klasik ini terdiri dari 4, yaitu uji normalitas, uji multikolonialitas, dan 3 uji heteroskedastisitas, dan keempat ada uji autokorelasi. Yang untuk yang 3 ini ada uji kesesuaian model, ada uji koefisien determinasi, ada yang kedua uji signifikan simultan, yang keempat ada uji hipotesis. Ini terdiri dari uji signifikan parameter dan ada analisis regresi linear berganda. Demikian untuk presentasi yang saya sampaikan tersebut. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.